Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi sini, dan ini adalah TVS Das, tapi ini motor lama ya, bukan unit baru. Kelihatan lah dari catnya yang sudah mulai ngeklopek atau luntur warna merahnya. Tapi nggak apa-apa, ini unit memang unit lama, harga 14,9 juta on the road Jakarta, masih versi karbu. Kalau mau yang injeksi juga ada, tapi inden, harga lebih mahal 1 juta. Kita bakalan telanjangin hari ini. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Teman-teman, kita udah telanjangin TVS Das. Ini versi yang karburator. Dan sebelum kita lihat rangka dalamnya segala macam nih ya, pesan sponsor dari Widget Fire, stabilizer aki. Pasangnya di plus minus aki aja, code cracking ampere bakalan naik, hambatan dalan bakalan turun. Nah, buat motor-motor yang baru-baru nih, yang sudah injeksi fully elektrik, apalagi yang NMAX turbo, yang bener-bener butuh elektrikalnya luar biasa optimal, perlu banget buat pasang si Widget Fire. Jadi kalau misalnya berminat bisa langsung cek di deskripsi ya. Kita langsung masuk aja ke si TVS Das. Wah, ini berhubung rangkanya belakang nggak ada penutup bolong, tes ketebalan juga. Bukan tes ya, ukur ketebalan rangka. Udah digital nih, produk dari Haston. Cakep lah pokoknya lah. Gila. Platnya 3 mili, 3,0 berapa mili gitu ya. Jadi luar biasa tebal. Underbone seperti biasa, tapi belakangnya kotak, enggak bulat. Jadi dia punya perpaduan ya antara rangka yang bulat, tabung di depan, pipa, belakangnya kotak.
Jadi mengingatkan sama ya motor-motor sebenarnya tahun 2012, 2013 lah, kayak gue punya Scoopy juga begitu, lalu Suzuki Next, Yamaha Mio gitu kan. Ini luar biasa tebel. Cuman gue baru benar-benar memperhatikan kalau kiri kanannya itu sebenarnya bahannya agak berbeda ya. Kalau yang sebelah kanan kan kotak aja polos tuh langsung ke bawah, baru ketemu pipa yang besar di tengah, ya kan. Nah kalau sebelah kiri itu dia ada tambahan lagi, setebel dia juga nih, setebel si bahan utamanya si rangka yang belakang nih, tambahan di sini. Jadi adalah plat tambahan, sampai ke pipa yang besar di tengah. Nah kalau di depan biasa ya, pipa 1 luar biasa tebel banget tuh, gede banget lah. Dan ini nggak ada tambahannya nih, langsung satu pipa tebel sama ke bawah. Di antara dia punya rangka yang tabung yang tengah sama yang belakangnya engine mounting itu ada dampernya juga. Jadi ada peredamnya juga nih. Ada karet cukup tebal untuk peredamnya. Engine mounting di bawah, tapi jangan khawatir, dia punya blok mesin bawahnya itu nggak langsung kena gitu loh. Kalau misalnya ada polisi tidur apa, itu nggak langsung kena. Dia ada standar tengahnya yang melindungi untuk blok bagian bawah, walaupun engine mountingnya di bawah juga ya. Apalagi ya buat rangka, oke, klasik ya, ini rangka klasik lah. Cat juga tebel, kita belum melihat ada yang kayak ngeglopek atau karat-karat tuh nggak ada. Las-lasan juga oke, ini bisa kelihatan dari sebelah kiri yang plat tambahannya. Memang lasnya nggak semuanya dilas, dia cuman kayak ditembak doang 2 cm, 2 cm, 2 cm kan. Lalu ada tambahan plat juga untuk dia punya footrest belakang nih. Nah, ini tambahan plat sebenarnya nih. Jadi kalau kita lihat model dia punya bodinya itu dulu gue punya Beat tahun 2010 atau 2011 yang kalau footrest belakang kan masih ngikut di sini ya, gitu kan tuh. Nah, ini sama nih, si Das juga begitu gitu loh. Ini ada tambahan. Nah, cuman sebelah kiri ini dia ada kasih tambahan plat untuk melindungi si plastik bagian CVT atas tuh yang kayak buat starter beletaknya itu loh. Apa sih namanya itu? Nanas ya? Iya, pokoknya nanas-nanas gitulah ya. Ketahuan banget ya umurnya udah tua ya kalau ngomong itu nanas ya. Ya, itu. Untuk rangka, cat, las-lasan sudah cukup ya. Showbreaker nih satu nggak bisa di set. Dan ini unik juga, atasnya cuman kayak begini. Biasanya ada lebih tebel gitu. Apalagi kita langsung masuk ke ini aja, body aja, body. Body juga selama dibuka-buka itu suaranya garing juga, prak-prak-prak ya kan, dan masih tebel, keras. Cat juga memang sudah mulai agak ngelotok ya, jadi merahnya sudah mulai nyaru. Tapi ada bagian yang menarik nih, box filternya nih. Ini bagian box filter nih. Jadi si filternya ini sebenarnya double ya bahannya ya. Kalau kita lihat ini kan boxnya, penutupnya. Nah ini ada warningnya juga, peringatan. Jangan disemprot, jangan dibersihin, pokoknya ganti tiap 10.000 kilo. Ini bahan buat kalau misalnya becek atau ada air gitu kan, ciprat nggak langsung masuk. Sebenarnya ini perlu nggak perlu ya. Tapi ya kalau untuk desain motor ini sejauh yang tim kita lihat, itu TVS tuh memperhatikan detail sekali gitu loh. Jadi contohnya salah satunya ini ya. Ini sebenarnya perlu nggak perlu sih kalau menurut pribadi gue ya. Karena tanpa ini pun juga air nggak bakalan sampai nyiprat ke dalam. Karena desain di dalamnya ini tuh, dia nggak langsung kena filter. Jadi ada alurnya lagi tuh, dua lubang kecil jadinya. Ini juga bisa dicabut sih sebenarnya. Nah kalau untuk filter ini luar biasa awet ini sebenarnya, makanya setiap 10.000 kilo. Jadi bahan utamanya tetap sih kertas, tapi dia kasih busa kayak buat saringan ikan nih, akuarium nih di depannya. Pre-filter betul. Biasanya harusnya dioliin ya kalau yang busa kayak gini ya. Cuman ini mungkin udah kering, tapi filternya ini kalau kita pegang nih kotornya kotor oli gitu. Ya. Kalau untuk dari media filtrasi sebenarnya kertas begini aja tuh sudah luar biasa saring sekali gitu loh. Nggak perlu ini lagi sebenarnya. Cuman ya mungkin untuk memperpanjang umur sih filternya jadi ditambahin ini jadi 10.000 kilo gitu. Ya kalau gue beli motor ini sih ini gue cabut sih kalau misalnya pakai filter standar. Karena begini udah cukup. Wis. Nah, yang bikin gue suka juga salah satunya adalah di bagian si
knalpot gitu loh. Motor boleh kecil, 110 cc, karburator, masih karburator, ini belum karburator vakum ya. Ya kan, masih karburator lama ya, beda banget kayak si Mio atau Beat yang udah vakum. Dan ini juga nggak ada brandnya loh, cuman ada ya kode-kode aja gitu. Nih, knalpotnya cakep sekali. Knalpotnya gede, mengingatkan sama si Honda Giorno yang kita lihat di Bangkok nih. Tapi kalau sepintas ya sekelibat itu mirip juga kayak si Honda Stilo sebenarnya modelnya, kayak panjang gitu. Cuman dia ini segi 5 nih, prism. Cakep, ininya moncongnya kecil satu. Ini gede banget loh mufflernya loh. Apa bisa dicabut pindahin ke Grand Villano gitu kan? Biar lebih gagah Grand Villano-nya. Ya, ada pengaman juga. Nih. Oke, kita langsung masuk ke modul-modul aja ya. Modul karena ini masih carburetor, berarti ada si kiprok yang langsung heatsinknya kelihatan nih. Bergedak aluminiumnya di sini. Soket juga klasik banget lah ya. Ini memang tahun 2000-an awal plastik-plastiknya. Lalu ada si CDI yang masih karburator, pasti CDI ya, bukan ECU ya. Jangan dicari ECU, bakalan nggak ada, adanya CDI. Lalu kalau buat dinamonya nih ada di tengah. Karburator kecil di tengah. Lalu dia punya selang-selang buat kayak bensin atau selang apa nih, balik ke box filter, selang hawanya. Itu bahannya masih oke banget, karet-karetnya. Nah ini juga ada euro-euroannya kecil banget ya, mirip kayak saringan bensin loh. Yang putih itu kan? Iya putih ini nih. Oh ya ini bensin sini ya. Bensin sini. Hawanya bener. Bensinnya ini dia langsung tembak nih. Tapi dia di leher angsanya ada hawa balik ke saluran bensinnya nih. Cuman yang gue suka adalah ya satunya juga ini berani ya. Seperti biasa TVS di emboss, kepala babi remnya tuh ada TVS. Lalu nih blok atasnya juga TVS gitu loh. Video-video kita yang lalu-lalu yang TVS Apache RR itu semua juga embossnya ada emboss TVS-nya di blok. Tangki bensinnya juga luar biasa besar, 5,1 liter. Ini mungkin terbesar di kelasnya ya. Jadi kalau kita lihat mana tangki bensinnya Mas Mimin, boleh deh dikasih lihat aja juga. Oh, luar biasa gede. Jadi bagasinya tuh seuprit aja kayak cuman buat jas hujan gitu. Nah ini nih. Wah nih, ini unik juga ya. Biasanya kan tangki bensin cuma setengahnya doang ya. Ini dia lebih ke memanjang gitu. Ini posisinya di sini nih. Nah, tuh. Lalu posisi koil ini juga menarik nih. Koilnya ini biasanya kan kelihatan gitu ya. Ini dia ngumpet di dalam. Tuh, kecil juga. Berbeda sama kayak Mio, Beat atau Suzuki Next yang agak besar ya dia punya koilnya. Ini koilnya kecil. Lalu dia punya tempelan sekrupnya itu nggak di kiri kanan koilnya dong, tapi di atas. Kayak SYM ya. Kayak motor-motor Taiwan, Malaysia nih di atas nih. Tuh. Nah, kabel businya baru ke depan sini. Tek gitu. Jadi lumayan cukup jauh juga. Kontak juga masih jadul. Belakang juga kalau misalnya buka ya persis kayak Beat lama lah. Cabut, colok sini buka. Ya. Aki ada di depan. Lalu dia punya klakson, relay sebelah kanan. Di bagian depan juga kalau misalnya kita lihat nih bagian komstir sama stang ini sama sekali tidak ada karat. Padahal ini motor udah kurang lebih 10 tahun lebih juga ya. Justru sebenarnya motor-motor yang modulnya dikit begini, yang nggak neko-neko, yang sebenarnya jauh lebih awet ya kalau dipakai gitu loh. Karena biaya perawatannya juga ya apa yang mau rusak orang modulnya dikit gitu loh. Desain box CVT juga menarik, langsung emboss TVS. Lalu modelnya nih mirip kayak knalpotnya ya, prism gitu nih, prisma begini. Tuh. Masih ada kickstarter. Ini kayaknya unit yang kita kasih kayaknya jarang pakai kickstarternya, jadi ini kayak udah mati nih. Kita coba giniin juga keras banget gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nah ini yang tadi gue bilang juga yang ada buat tambahan dikit nih buat footrest belakang nih. Nanti nempelnya di sini. Ya, ini kita udah bukain ya, kurang lebih seperti inilah daleman si CVT-nya. Cakep ya bahannya ya. Biasanya kan kalau yang motor-motor Jepun punya tuh lebih kayak abu-abu
belakangnya CVT gitu warnanya, ini mengkilat tuh. Nah ini yang nanas tadi. Sama mau ngomongin apa kalau CVT kalau nggak nyala? Tolong dibantu Pak. Bensin masih ada ya di dalam situ ya? Paling nggak kan teman-teman bisa lihat muternya bagus, nggak goyang atau gimana gitu loh. Spakbor belakang juga ini nggak apa namanya, nggak apa sih, nggak meleot karena sebelah kanan ada baut, ini juga di sini baut nih. Ya, jadi motor tahun 2009, 2010 awal lah inilah. Dan memang teman-teman bisa lihat malah motor yang lama-lama gitu build quality-nya lebih oke ya dibandingin yang keluaran baru-baru gitu loh. Besinya nggak pelit, bahan-bahan partnya lebih paten, lebih kuat, lebih tahan lama. Walaupun memang fiturnya sangat minim sekali ya. Kunci masih kontak, ini nggak ada switch buat mati mesin, nggak ada alarm ini itu gitulah. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe.